Halo, selamat datang di Kupasan Tuntas kita kali ini. Hari ini kita mau coba telusuri jejak evolusi komputer dan teknologi informasi. Khususnya mungkin buat Anda yang baru mulai kenalan nih sama dunia digital. Kita pakai beberapa sumber ya. Ada buku teks sistem informasi dari Louden and Louden, terus artikel IBM soal perkembangan TI, sama garis waktu sejarah komputer dari Computer History Museum. Lengkap deh pokoknya. Misi kita, ya biar Anda lebih paham lah perjalanan teknologi ini. Dari awal banget, sampai sekarang ini kayak gimana sih bentuknya? Oke, kita mulai dari akarnya ya. Komputer generasi pertama. Itu beneran loh, ukurannya bisa satu ruangan penuh. Pakainya tabung vakum. Iya, betul. Bayangin aja repotnya ya. Dan itu fokusnya dulu ya murni cuma buat ngitung aja. Komputasi dasar banget. Sulit dibayangin sekarang ya. Banget. Nah, titik penting pertamanya itu penemuan transistor. Ini krusial banget. Kenapa? Soalnya transistor ini gantiin tabung vakum yang gede, panas, terus terang aja kurang bisa diandalkan gitu. Jadi lebih kecil dong komputernya. Jauh, lebih kecil, lebih cepat, terus lebih hemat energi juga. Ini lompakan efisiensi yang ya membuka jalan buat kemajuan selanjutnya. Nah, ini nih bagian yang seru banget menurut saya. Mikroprosesor. Itu kan chip kecil yang jadi otaknya komputer pribadi PC itu. Iya, itu dia. Ini momen penting kan ya? Tiba-tiba kekuatan komputasi yang tadinya butuh ruangan gede gitu, bisa ditaruh di atas meja kerja Anda. Persis, kayak demokratisasi teknologi gitulah. Aksesnya jadi lebih luas buat orang banyak, nggak cuma institusi besar aja yang bisa pakai. Nah, seiring sama kemajuan hardware ini, konsep sistem informasi juga berkembang pesat. Sistem informasi itu maksudnya cara kita pakai komputer buat ngelola data gitu ya? Betul, cara terstruktur kita pakai teknologi komputer buat kumpulin, simpen, olah data biar jadi berguna. Awalnya mungkin cuma buat catat transaksi aja, tapi terus berkembang jadi alat bantu buat ambil keputusan penting. Di bisnis, di riset, macam-macam. Oke. Nah, terus kemampuan komputasi personal ini jadi landasan buat lompatan berikutnya ya? Internet. Tepat sekali. Internet ini yang nyambungin semua komputer di seluruh dunia. Ini yang benar-benar memulai era digital yang kita kenal sekarang. Transformasi fundamental banget. Dan sekarang kayaknya udah lebih dari sekedar komputer di meja ya? Jauh lebih dari itu. Sekarang kita bicara soal TI, teknologi informasi. Ini udah bertransformasi lagi. Kayak yang dibahas IBM sama Louden and Louden juga, TI modern itu ya mencakup cloud computing. Cloud computing itu simpan data di internet gitu kan ya, bukan di komputer kita lagi. Iya, intinya gitu. Penyimpanan sama pemrosesan data lewat internet. Terus ada AI, kecerdasan buatan. Lalu ada lagi IoT, Internet of Things. Oh, yang jam tangan bisa nyambung ke HP, kulkas bisa pesan belanjaan sendiri gitu ya? Nah, itu dia. Jadi segala macam perangkat bisa saling nyambung, tukeran data. Fokusnya itu udah geser. Bukan cuma ngitung, tapi soal koneksi, analisis data, sama kecerdasan sistemnya. Jadi kalau lihat perjalanannya, wah luar biasa ya. Dari mesin segede ruangan pakai tabung vakum, sampai sekarang kita punya smartphone canggih banget, ada AI-nya pula, bisa masuk kantong. Benar. Akselerasinya itu kalau kita renungkan beberapa dekade terakhir ini memang mencengangkan sih. Jadi intinya apa nih buat Anda yang dengerin? Ya secara sederhana, kita udah lihat evolusi dari alat hitung mekanis raksasa, jadi jaringan sistem cerdas yang nyambung secara global. Iya. Perjalanan dari tabung vakum ke AI ini, wah udah benar-benar mengubah cara kita hidup, cara kita kerja, cara kita interaksi, semuanya. Betul. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya ya, poin kuncinya itu setiap inovasi, transistor, terus mikroprosesor, internet, cloud, itu nggak berdiri sendiri. Masing-masing itu jadi fondasi buat lompatan teknologi berikutnya. Kayak tangga gitu, naik terus. Siklus inovasi yang berkelanjutan. Jadi saling membangun gitu ya? Iya, nah ini kan jadi muncul pertanyaan penting ya. Kalau kita lihat tren AI sama IoT yang sekarang aja udah kayak gini, gimana teknologi ini bakal terus membentuk masa depan kita nanti? Wah iya juga ya. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat kecepatan perubahan yang udah kita lihat sama-sama tadi, kira-kira nih teknologi atau kemampuan komputasi baru apa ya yang bakal kita pegang atau kita pakai secara luas gitu, mungkin dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Masa depan ini geraknya cepet banget soalnya.